merayakan itu. Ini merupakan cara kita untuk menjaga relasi kita dengan Allah. Maka pertanyaan selalu saya ajukan, mengapa kita perlu merayakan itu? Atau apa manfaat kita merayakan itu? Dan yang kedua, ketika kita ngomong liturgi, kira-kira perayaan apa saja yang masuk dalam liturgi? Kalau para suster yang berpartisipasi dalam pertemuan para komponis tanggal 11, Suster Luisa, lalu kemarin juga di GSG pasti tahu jawaban. Mengapa kita perlu berliturgi? Saya mengajak kita untuk melihat itu Sacrosanctum Concilium, dokumen Konsili Vatikan kedua nomor 5. Saya bacakan pelan-pelan di sini. Pekerjaan penebusan manusia dan pemulihan sempurna Allah ini yang memiliki pendahuluan dalam perbuatan ilahi yang luar biasa yang dilakukan pada orang-orang perjanjian lama diselesaikan oleh Kristus Tuhan, terutama karena melalui misteri Paskah, sehingga kematian Kristus di kayu salib merupakan sakramen yang mengagumkan bagi semua gereja. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus merayakan liturgi, saya mengajak kita untuk coba melihat Sacrosanctum Concilium nomor 5 ini. Ada beberapa aspek dalam Sacrosanctum Concilium nomor 5 yang saya bacakan tadi. Yang pertama, bahwa rencana keselamatan Allah sudah dimulai sejak zaman perjanjian lama. Jadi kalau kita baca itu setelah perjanjian di Gunung Sinai antara Israel dengan Allah, lalu sejak itu Allah mulai berfirman kepada para nabi, terutama para nabi zaman sebelum pembuangan, lalu pada masa pembuangan dan sesudah pembuangan, Allah menjanjikan seorang Mesias yang akan menyelamatkan Israel. Dan janji itu tetap dijaga atau digaungkan oleh Allah melalui mulut para nabi, dan kemudian janji itu, rencana Allah itu mendapat kepenuhan dalam diri Yesus. Ketika Maria menerima kabar dan Yesus dilahirkan di Kana Betlehem, janji Allah untuk mengirim seorang penyelamat itu terpenuhi. Dan puncak dari janji Allah itu adalah dalam misteri Paskah, dalam peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Itu merupakan puncak dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana karya penyelamatan Allah yang sudah terjadi itu melalui peristiwa Paskah itu bisa kita alami sampai hari ini. Bagaimana rahmat penyelamatan yang Allah alirkan melalui misteri Paskah itu bisa sampai hari ini kita alami dan kita rasakan manfaatnya. Dan jawabannya adalah liturgi mengambil peranan penting di sini. Karena gereja yakin bahwa melalui liturgi umat beriman saat ini dan sampai kapanpun akan tetap mengalami karya keselamatan Allah yang mengalir melalui misteri Paskah. Jadi puncak dari iman kita sebenarnya adalah misteri Paskah, karena di sana Kristus mengorbankan diri untuk menebus semua dosa kita, sehingga semua kita yang percaya, semua kita yang merayakan kembali misteri Paskah itu memperoleh keselamatan. Jadi di sini liturgi mengambil peranan penting. Karena apa? Karena dalam liturgi misteri Paskah yang menjadi puncak dari keselamatan kita itu dihidupkan kembali, sehingga semua orang yang merayakan liturgi memperoleh rahmat keselamatan. Jadi dalam liturgi sebenarnya kita menghidupkan kembali misteri Paskah. Lewat apa? Misalnya lewat tubuh dan darah Kristus, atau paling pertama lewat sabdanya. Dari sana ketika misteri Paskah itu dihidupkan kembali, maka pada saat yang sama kita memperoleh rahmat keselamatan. Oleh karena itu, misalnya dalam Ekaristi, pada kata-kata kisah institusi, di sana secara jelas Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Kata kenangan di sini bukan hanya soal mengingat kembali,
Tetapi kata kenangan ini berarti menghidupkan kembali. Dan ketika kita menghidupkan kembali dalam perayaan liturgi, pada saat itu rahmat keselamatan menjadi nyata untuk kita semua, untuk semua yang berpartisipasi dalam liturgi. Oleh karena itu Gereja Katolik mengajarkan supaya umat Katolik tidak boleh lepas dari liturgi. Karena apa? Karena di sana sumber utama keselamatan mengalir. Dan pertanyaan lebih lanjut, kegiatan apa saja yang termasuk dalam liturgi? Perayaan apa yang kita sebut liturgi? Kemarin para suster sudah mendengar di GSG dari Kristen, saya mengulangi beberapa. Yang pertama, Ekaristi itu sebagai pusat dari seluruh liturgi. Sehingga seringkali kita menyebutkan Ekaristi itu sebagai liturgi. Itu tidak salah. Karena apa? Karena pusat dari seluruh liturgi adalah Ekaristi. Dan dari Ekaristi ini mengalir semua yang lain, misalnya sakramen gereja yang lain, pewartaan sabda, mendapat kepenuhan dalam Ekaristi. Mengapa Ekaristi menjadi pusat? Karena di sana misteri Paskah itu dihidupkan secara sangat nyata, lewat bukan hanya lewat sabda, tetapi lewat roti dan anggur yang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita merayakan Paskah. Kita menghidupkan kembali misteri Paskah. Lalu pada tingkat yang kedua ada sakramen gereja yang lain. Itu ada sakramen. Lalu pada tingkat yang ketiga ada pewartaan sabda. Pewartaan sabda itu baik ibadat hari Minggu tanpa kehadiran imam, maupun perayaan sabda, misalnya ada pewartaan sabda waktu kita ibadat ulang tahun, atau ibadat pemberkatan salib dan sebagainya. Itu adalah liturgi. Karena ada pewartaan sabda di dalam. Lalu yang berikut ada brevir, itu merupakan liturgi. Lalu ada sakramentali. Kemarin kita sudah lihat itu sama-sama, ada benediksio, pemberkatan, ada konsekratio, pengudusan atau dedikasi, dan ada eksorcisme, pengusiran setan. Benediksio misalnya pemberkatan rumah, pemberkatan barang-barang kudus itu, pemberkatan air dan sebagainya, itu adalah benediksio. Suster mereka biasa sering berkat mobil, ada berkat pesawat lagi. Ada konsekratio, itu seperti kemarin contoh, misalnya kalau biara konsekratio. Ada dedikasio, itu misalnya pemberkatan gereja. Lalu ada eksorcisme, pengusiran setan. Kita di Kuskupan Betemula belum ada eksorcis. Karena eksorcis itu adalah orang yang mendapat SK khusus dari uskup untuk menjadi imam yang mendapat hak untuk melakukan ibadat eksorcisme. Itu ibadat resmi gereja. Jadi kalau ada pastor yang tiba-tiba usir setan, eksorcis. Kenapa? Karena mereka harus mendapat mandat khusus dari uskup, lalu belajar khusus tentang setan. Supaya mereka tahu setan itu seperti apa, sehingga mereka bisa melakukan ibadat. Itu ibadat eksorcisme, ibadat eksorcisme. Lalu ada ulah kesalehan, itu bagaimana pengamalan iman orang-orang lokal yang diangkat menjadi liturgi. Itu contoh yang paling dekat dengan kita itu apa? Semana Santa, itu contoh. Setimana Santa. Itu adalah budaya orang Spanyol. Jadi di mana ada Spanyol, budaya cukup kuat di situ, Portugis kuat di situ, pasti ada Semana Santa. Semana itu artinya apa ya? Semana. Semana itu bahasa Latinnya semana, pekan, minggu. Santa suci, Santa. Jadi pekan suci sebenarnya. Jadi kalau kayak Filipina ada di sana, di Brasil, di Amerika Latin, itu semua negara ada Semana Santa. Kira gambarannya begini tentang
liturgi. Yang menjadi pusat itu adalah Ekaristi. Dia ada paling tengah. Dan semua yang lain di atas itu mendapat kepenuhan di dalam Ekaristi. Sakramen lain mendapat kepenuhan dalam Ekaristi. Jadi ketika ada misalnya ada pembaptisan, biasanya orang lakukan dalam Ekaristi. Walaupun seringkali untuk menghemat waktu orang buat ibadat itu, atau sakramen perkawinan dan sebagainya. Jadi semua bentuk liturgi mendapat kepenuhan atau pusatnya dalam Ekaristi. Lalu tambahan kecil lain tentang musik liturgi. Karena para suster ini seringkali kor di mana-mana, lalu menjadi pelatih kor, maka tidak salah kalau kesempatan ini saya gunakan untuk kita lihat bersama sedikit tentang musik liturgi. Musik secara umum itu dibagi atas dua kelompok besar. Yang pertama itu musik profan, dan yang kedua adalah musik liturgi. Musik profan itu adalah seni musik yang dan lagu yang digunakan untuk kebutuhan umum di luar peribadatan. Ada musik pop, ada musik tradisional, ada musik daerah, lagu daerah, ada musik hiburan dan lain-lain sebagainya, termasuk dengan musik klasik. Barat itu juga merupakan musik profan. Lalu jenis yang kedua adalah musik liturgi, musik rohani. Dan musik rohani ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama musik pop rohani, dan yang kedua adalah musik liturgi. Jadi musik liturgi adalah karya seni musik instrumen dan vokal yang diciptakan untuk tujuan peribadatan. Jadi musik liturgi diciptakan untuk peribadatan. Penggunaannya hanya untuk peribadatan. Misalnya lagu-lagu dalam perayaan Ekaristi, pembuka Kyrie, lagu untuk adorasi sakramen, lagu untuk Natal, perayaan Natal, misa Natal, lagu masa prapaskah, lagu misa Paskah. Itu adalah lagu liturgi yang diciptakan khusus untuk peribadatan. Dan ciri khas dari musik liturgi itu adalah apa? Yang pertama, syairnya diambil dari kata-kata atau pesan kitab suci serta teks liturgi. Itu persyaratan ciri khas pertama dari musik liturgi. Syair dari kitab suci atau dari teks liturgi. Itu contohnya lagu pembuka untuk misa hari Natal. Itu Transeamus itu merupakan antifon pembuka dari misa hari raya Natal, Transeamus. Jadi kalau lihat teks misa hari raya Natal, antifon pembukanya itu Transeamus. Kalau kita temukan yang masalah. Lalu ciri khas yang kedua, tujuannya untuk mengarahkan pendengar untuk memahami dan berpartisipasi dalam bagian liturgi yang sedang dirayakan. Contohnya lagu pembuka itu mengajak umat untuk bersatu dan masuk dalam perayaan Ekaristi. Atau misalnya yang lebih apa lagi, lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Itu merupakan bagian liturgi yang dinyanyikan, bukan lagu yang dimasukkan ke dalam liturgi, tidak, tapi itu bagian liturgi yang kita taruh notasinya. Sehingga dengan harapan bahwa ketika umat tidak hanya mendaraskan tetapi melakukan Tuhan Kasihanilah, orang bisa lebih memahami atau bisa lebih berpartisipasi dalam perayaan bagian liturgi tersebut. Atau misalnya kemuliaan atau gloria. Gloria itu adalah bagian liturgi yang ditaruh notasi, bukan lagu gloria yang dimasukkan ke dalam liturgi. Sehingga kemarin kita sudah dengar bahwa lagu gloria itu tidak bisa kita ganti kata-katanya dengan kami memuji,
atau hormat syukur yang paling mudah. Tetapi dia itu merupakan bagian liturgi yang dinyanyikan, maka kata-katanya harus lihat teks itu. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai kepada orang yang berkenan dan seterusnya. Sehingga seringkali kita dengar kalau ada acara di katedral bisa disuruh nyanyi lagu kodi. Kenapa? Karena teksnya itu sudah lengkap dan sesuai dengan teks liturgi. Begitu juga Kyrie. Oke, tentang musik rohani misalnya tadi saya beri contoh lagu Kyrie dan seterusnya. Sedangkan musik rohani adalah karya seni musik baik vokal maupun instrumen yang diciptakan dengan tujuan untuk keperluan rohani di luar peribadatan. Biasanya musik jenis ini menggunakan kata-kata dan irama yang menggugah iman dan kerohanian pendengar, tetapi tidak digunakan untuk kepentingan itu. Dan sekarang akhir-akhir ini kita dengar bahwa ternyata musik rohani sudah banyak yang masuk dalam liturgi. Orang tidak membedakan lagi mana musik rohani, mana musik liturgi. Itu seperti kalau kita dengar seringkali di gereja mulai nyanyi apa haleluya, haleluya, haleluya. Sampai kesana selama lagu cinta ya. Hanya karena ada kata haleluya maka kita anggap itu sebuah. Lalu ada yang haleluya mendelay, atau ada lagu reggae satu Hosana, Hosana in the highest. Orang kasih masuk di lagu anak domba Allah karena ada judulnya adalah Lamb of God, anak domba Allah. Padahal itu lagu yang sangat rohani dan jauh sekali dari liturgi. Jadi seringkali kita temukan bahwa orang tidak bisa membedakan antara lagu rohani dan lagu liturgi. Contoh dari lagu rohani itu apa? Lagu pop rohani yang sering sekarang kita dengar. Lagu karismatik dan penyembahan itu seringkali nyanyi. Lagu sekami dan temu minggu. Nah ini seringkali terjadi kor di mana-mana. Kalau sekami temu minggu kor, berarti lagu semua dari pembukaan sampai itu mereka nyanyi lagu sekami. Padahal itu bukan lagu liturgi, tetapi lagu rohani. Bahkan ketika kita minta untuk ganti, mereka bilang tidak bisa, itu bisa anak-anak. Bisa anak-anak, tetapi tidak bukan berarti bahwa semua itu tidak ganti dengan itu. Kalau ada lagu liturgi anak-anak silakan pakai. Sehingga beberapa kesempatan yang lalu mereka bilang, mari kita buat misa kategorial anak-anak. Saya bilang mau buat bisa sudah ada teksnya. Kalau mau buat nuansa anak, maka langkah pertama mari kita ciptakan lagu liturgi untuk misa anak. Mari kita ciptakan lagu liturgi untuk misa orang muda. Sehingga jangan kacau balau dengan lagu. Ciri khas dari musik rohani itu sairnya itu tidak perlu kita suci. Lalu harus ringan temanya supaya orang mudah cerna dan itu lagu akan menjadi populer. Dan yang ketiga, yang paling penting itu dia punya bungkusnya. Casingnya itu penting untuk lagu rohani ya. Supaya lagu bagus kan harus notasinya hidup, berirama dan menggugah orang untuk menari atau untuk menyanyi. Tapi kalau lagu rohani yang casingnya kurang bagus pasti tidak diminati. Sehingga seringkali orang katakan bahwa suster ini lagu bagus kita bawa dalam misa. Karena apa? Karena lagu rohani casingnya bagus, isinya nanti dulu. Contoh sekarang lagu yang lagi ramai termasuk kemarin Uskup, tentang bisa Uskup upah mereka masih nyanyi. Itu lagu, ya itu dia. Itu lagu yang sejak kami SMA kan sudah latih kor dengan bukan kor tapi paduan suara untuk konser dengan lagu itu. Nanti ini disangga sigule lagu Batak untuk orang menari tortor. Tetapi karena kata-katanya sudah ganti, datanglah padaku, maka semua orang anggap itu lagu itu nyanyi di mana-mana. Sehingga kalau kita mau buat begitu maka
Saya pernah kesempatan ngomong di waktu itu. Lagu ini di sini kan yang cukup tenar itu lagu Kukumanu kan. Nah, kita buang itu kata-kata Kukumanu, kita ganti dengan kata kemuliaan. Lalu kita nyanyi. Itu sama kualitasnya dengan tadi lagu Sigulempo, kita buang kata-kata Sigulempo, kita ganti dengan Datang Ramadan. Mengapa itu lagu bagus? Ya karena bagusnya bagus. Dan